No, lu lihat no, kepala BGN no, Lord Dadan Botak no. Dia bilang tuh yang soal puluhan ribu motor listrik. Dia bilang itu untuk kepala SPPG katanya. Bocin, botak licin. Dan ngadi-ngadi loh. Anggaran buat makan bergizi lo hambur-hamburin bakal proyek motor listrik. Mana harganya bisa sampai 50 juta lagi. Gue sepet juga jidat lo. Pakai bilang itu untuk kepala SPPG. Mulut lo bolele. Ngomong lo ame pantat cepot. No, Menkyu Pak Purbaya yang kagak tahu lo beli gituan. Susah kalau Falcon jadi menteri. Baik. Mang Dadan. Negara lagi hemat, ini BGN malah beli motor buat SPPG untuk mendukung program unggulan makan bergizi gratis katanya. Guru honorer itu Pak, mereka itu datang ke sekolah itu pakai motor Supra, naik angkot, jalan kaki untuk efisiensi. Kepala SPPG itu Bapak sudah sejahtera. Jangan dimanjakan lagi, atau biar pemilik dapur yang beliin mereka motor. Jika itu sangat perlu, jangan pakai pajak rakyat, jangan pakai uang rakyat. Aku gak bisa bayangin gimana sakit hatinya itu para guru honorer yang sudah berjuang bertahun-tahun. Tahu gak berapa harga motor itu, Be? Itu hampir 50 jutaan, ngeri guys. Aja dipangan ra sing wingi mambu bae. Sing pisan MBG kecipir satu basi dari kemarin basi semua. Ada yang dimakan. Ada yang dimakan. BGN borong motor listrik sebanyak 25.000 unit untuk para kepala SPPG. Nah, satu motor itu harganya 50 juta rupiah. Ini sangat aneh ya. Sebenarnya apa urgensinya gitu? MBG itu sudah berjalan selama setahun dan gak ada keluhan sama sekali dari kepala SPPG. Gak punya motor lah, mau kemana-mana gak ada kendaraan lah, dan lain-lain. Gak ada keluhan kayak gitu. Dan kepala SPPG itu kan gajinya udah gede, bahkan di atas UMR. Apa urgensinya diberikan motor listrik kayak gitu? Saya sangat yakin hampir 100% kepala SPPG pasti punya kendaraan sendiri. Dan gak ada kesulitan mau pergi ke manapun ke daerahnya tanpa ada sebab, tanpa ada permintaan. Tiba-tiba ada pengadaan pembelian motor listrik. Nah, total anggarannya 1 triliun lebih. Bahkan yang paling gilanya, Menteri Keuangan gak tahu pengadaan ini. Ketika ditanya sama wartawan, dia kebingungan. Pengadaan ini skemanya seperti apa? Keuangannya juga dari mana? Ketika anggaran-anggaran ke daerah yang menyasar langsung ke akar rumput, justru dipotong seenaknya dengan alasan efisiensi. Yang ini malah memborong motor yang jelas-jelas gak ada urgensinya sama sekali, cok. Emang gila orang ini. Ini kan menjadi pertanyaan besar BGN. Harus menjelaskan ini secara gamblang. MBG yang katanya program untuk memperbaiki gizi anak bangsa, kata Prabowo Gibran, menyebutnya investasi masa depan. Tapi ternyata realisasinya anggaran MBG justru tidak fokus untuk memperbaiki gizi anak-anak. Tapi anggaran ini justru bocor kemana-mana. Dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya enggak berguna. Kalian bayangin aja, katanya MBG ini adalah program untuk memperbaiki gizi anak, tapi realisasinya anggaran bocor kemana-mana. Untuk membeli motor per unit 50 jutaan lah, untuk MBG TV lah.
Kita belum hitung soal makanan terbuang yang ternyata kalau dihitung mencapai triliunan rupiah. Nah, dan yang lebih konyolnya lagi ketika Purbaya selaku Menteri Keuangan jelas-jelas tidak menyetujui pembelian motor listrik, tetapi ternyata ketika tidak disetujui Menteri Keuangan, anggaran motor listrik tetap cair. Gila nggak tuh? Ini negara apa anjir? Sudah tidak disetujui tapi tetap cair. Katanya MBG untuk memperbaiki gizi, ternyata untuk hal-hal yang jauh dari kata memperbaiki gizi. Ini negara apa sih, cok? Ini baru satu program JIR, tapi sangat-sangat merugikan negara. Menghabiskan anggaran untuk hal-hal yang gak berguna. Ini kalau kita kritik bajer-bajer dongo, jongos-jongos pemerintah pasti nggak terima. Pemerintah sendiri juga pasti nggak terima. Prabowo juga nggak terima. Apalagi wapresnya ongak-ongok doang. Ini negara macam apa ya, cok? Teriak-teriak efisiensi. Rakyatnya disuruh hemat, tapi malah para pejabatnya berpoya-poya menghambur-hamburkan duit rakyat. Bayangkan saja duit 1,2 triliun cuma buat beli motor listrik untuk para kepala SPPG. Dan lebih gilanya lagi, perusahaan pembelian motor ini baru didirikan pada tahun 2025. Dan hak patennya baru didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2025. Sementara proses pembelian motornya sudah selesai pada tanggal 14 Oktober 2025. Dan yang paling tololnya lagi, gak masuk di akal, yaitu anggaran untuk pengadaan pakaian sebesar 622,3 miliar. Salah satunya untuk pembelian kaos kaki, itu memakan anggaran sebesar 6,9 miliar. Bayangin aja, cok, cuma buat kaos kaki doang. Mungkin kaos kakinya terbuat dari bulu zebra. Tak cukup sampai di situ, hambur-hamburkan duit negara, yaitu pembelian tablet buat SPPI. Anggarannya mencapai 508,4 miliar yang dibeli melalui e-katalog PT Wira Utama Teknologi dengan total 84,7 M. Untuk beli tablet Samsung Galaxy Active 5 seharga 17,9 juta per unit. Sementara kalau kalian cek harga pasaran Samsung itu cuma di angka 8 juta rupiah per unit. Nah, bayangkan saja pengeluaran sebesar ini, rakyatnya cuma dapat ampas dan kemiskinan yang tak terhingga. Anjing emang kalian.